sehat? Semoga sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi mengikuti sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap? Pastinya siap dong Kak Kris. Untuk itu bersama-sama mari kita memuji Tuhan dengan pujian sembah Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih atas hari baru yang telah Tuhan berikan. Sungguh kami berterima kasih atas segala kesempatan, bimbingan, dan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat, agar setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan itu berkenan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Mari adik-adik lanjutkan pujian kita pada hari ini dengan nyanyikan lagu Puji Dia. Yang sangat ya.
Tuhan Yesus sudah sangat sayang sama kita pribadi. Untuk itulah Kak Kris ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padamu. Adik-adik ikut gerakannya Nadia ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di rumah terlebih dahulu. Nanti setelah sekolah minggu berjalan kembali, adik-adik bisa membawanya dan dikumpulkan. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Mari adik-adik kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa, sekaligus kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa sahabat kami anak-anak yang setia, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada kesempatan di sekolah minggu hari ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik anak-anak yang mendengarkan maupun Kak Catur yang akan membawakan firman Tuhan, supaya kami semua boleh diberkati lewat firman yang kami dengarkan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Kak Catur, mari kita menaikkan
Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sungguh senang bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu ini. Kakak berharap adik-adik semuanya sehat, baik-baik semuanya. Kami berharap adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah meskipun melalui online ini. Gitu adik-adik ya? Baik. Adik-adik, tema pada hari ini adalah Yesus sayang padaku. Tentunya sayang dengan adik-adik, sayang dengan orang tua, dan sayang dengan teman-teman semuanya. Nanti adik-adik bisa buka Alkitabnya, bisa dibaca dengan baik dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yesus sayang padaku. Adik-adik, banyak orang beranggapan bahwa keselamatan manusia itu dapat diraih dan dicapai oleh manusia itu sendiri. Bagaimana caranya? Mereka beranggapan kalau manusia berbuat baik, tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa, tekun rajin memberi persembahan, hidupnya baik, nanti bisa selamat. Apakah benar itu? Hal ini seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus dalam bacaan yang tadi ada adik-adik baca dari Yohanes 3. Pada kenyataannya, apakah benar kalau manusia hidupnya baik, sering membaca firman Tuhan, rajin berdoa, memberi persembahan, apakah hidupnya bisa sempurna? Tentunya tidak. Kita tahu ya, berapa kali kita lupa berdoa? Berapa kali kita lupa membaca firman Tuhan atau malas? Berapa kali kita lupa atau malas memberi persembahan? Berarti hidup kita tidak sempurna. Apalagi kita jarang bertemu dengan Tuhan. Bisakah kita selamat? Tidak. Nah, ini seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Manusia hidupnya tidak sempurna. Manusia penuh dengan cacat celah. Hidup manusia penuh dengan dosa. Dengan usaha manusia tidak mungkin bisa selamat. Nah, kita akan pelajari dari ini Tuhan Yesus dan Nikodemus. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Nikodemus ini termasuk orang Farisi. Orang Farisi berasal dari kata paras, artinya orang yang menyingkirkan, berbeda dengan yang lain. Loh, bedanya di mana adik-adik ya? Padahal sama-sama manusia. Bedanya di mana? Begini adik-adik. Orang Farisi itu orangnya tekun menjalankan ibadah, tekun menghormati hukum Taurat. Hukum Taurat yang jumlahnya 600 lebih. Orang Farisi ini mau dan rela melakukannya. Sampai hal yang sekecil-kecilnya orang Farisi sanggup melakukan. Wah, hebat sekali. Makanya dia menganggap hidupnya sempurna dari segi rohani, spiritual, berbeda dengan orang lain. Itu anggapan orang Farisi. Nah, ini Nikodemus, seorang pimpinan Farisi, ingin bertemu dengan Yesus. Nikodemus ini sering mendengarkan ajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ketika Yesus mengajar pada murid-muridnya. Nikodemus berusaha menemui Yesus pada waktu malam hari. Kira-kira mau apa adik-adik ya? Aneh. Nikodemus, pimpinan agama Yahudi, orangnya yang pintar, saleh, melakukan hukum Taurat, ingin bertemu Yesus. Ternyata apa? Ingin bercakap-cakap. Mengenai apa? Kerajaan surga. Ini akhirnya Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nikodemus berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, Yesus, Engkau adalah guru yang dikirim dari Allah di surga. Ini Nikodemus, orang Farisi, percaya bahwa Yesus guru yang dikirim dari surga. Sebetulnya Nikodemus tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Nikodemus. Yesus berkata, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang harus dilahirkan
kembali. Ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu, Nikodemus heran, dilahirkan kembali maksudnya apa? Tidak mungkin kami sudah tua ini dilahirkan kembali melalui perut ibu. Tidak mungkin ya, kita masuk perutnya ibu terus lahir lagi, tidak mungkin. Dan terus maksudnya apa? Jika orang yang melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya pada Yesus. Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badan, bukan kelahiran tubuh ini, tetapi kelahiran oleh roh, oleh air yang tidak kelihatan itu. Nah, adik-adik, roh itu apa ya? Roh itu bukan benda mati yang dapat dipegang, bukan benda hidup yang bisa dilihat, bukan. Tapi roh itu seperti angin, bisa dirasakan. Asalnya dari mana? Kita tidak tahu. Itu roh. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, jika kita ingin melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Makanya di ajaran Kristen, orang yang sudah percaya pada Tuhan akhirnya dibaptis. Tidak harus diselam, tapi dengan air. Di dalam tubuh manusia itu ada roh dan jiwanya. Kalau badan ini namanya jasmani. Kalau jasmani ini mati, ya namanya jasad. Rohnya sudah naik ke surga. Itu roh. Kalau rohnya melayang-layang, jiwanya mati, tubuhnya mati, roh gentayangan. Bukan itu ya. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada rohnya. Yesus berkata, roh itu seperti angin, kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini udara di sekitar kita sangat cerah. Anginnya bertiup sepoi-sepoi, wah seger sekali. Selama ini kita tahu hujan terus menerus ya. Kita sedih, mau pergi tidak bisa, mau berkunjung tidak bisa, apalagi masa COVID ini tidak boleh ya. Ini kelahiran pertama itu kita lahir dari perut ibu. Itu namanya kelahiran jasmani. Tetapi kalau kelahiran roh, itu kelahiran kedua, artinya kita dilahirkan oleh air dan roh. Dulu kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh sang ibu. Ketika lahir keluar dari perut ibu, kita nangis, oek, itu bayi. Nah sekarang kamu punya roh yang baru dari Allah. Itu namanya kelahiran baru. Ini yang Nikodemus heran dengan ajaran Tuhan Yesus. Padahal Nikodemus itu orang Farisi, dia taat melakukan hukum Taurat, tahu segalanya, tapi ingin tahu dengan ajaran Tuhan Yesus yang sungguh indah, sungguh bagus sekali. Kita tahu Allah mengutus anaknya turun ke dunia ini. Kita bulan Desember kemarin sudah memperingati hari Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya nanti Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit naik ke surga dan hidup sampai sekarang bersama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan turun dari surga, lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia demi manusia, demi umatnya yang berdosa ini. Jadi sebetulnya dengan segala usaha manusia apapun untuk menyelamatkan dirinya tidak mampu. Dengan perbuatan yang baik apapun manusia tidak mampu. Perbuatan apa yang kita andalkan untuk masuk ke surga, menjadi tiket masuk surga, tidak mampu. Manusia penuh dengan dosa. Karena itu setiap orang yang percaya pada Tuhan harus dibaptis dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu roh suci. Nah, adik-adik dan saya, kita semua berharap kita selalu dalam lindungan Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita dilahirkan kembali.
adik-adik yang masih kecil-kecil, seandainya belum dibaptis, besok kalau sudah percaya pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, minta dibaptis. Bilang dengan orang tua, minta dibaptis di gereja. Orang yang baru lahir dari roh akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan surga. Betapa bahagianya kalau kita bersekutu bersama orang-orang percaya, bersama Tuhan. Semua menjadi bahagia, hidup kita menjadi tenang, tentram karena ada keselamatan. Kamu harus dilahirkan kembali oleh roh. Seperti Tuhan Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tapi dibaptis dengan roh. Baik, itu adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita semua menjadi lebih percaya lagi pada Tuhan Yesus, pengorbanannya turun ke dunia ini, kemudian nanti mati, bangkit, naik ke surga, demi umatnya menolong kita semua orang berdosa ini. Tuhan memberkati kita semua. Sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan Yesus mengajar pada Nikodemus menjelaskan mengenai kelahiran baru. Semoga kita semua adik-adik memahaminya dengan baik, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur Tuhan yang sudah mau turun ke bumi ini untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan dosa adik-adik semua. Kita harusnya orang berdosa ini dihukum oleh Tuhan, tapi karena kasih-Nya, karena anugerahnya kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Amin. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini kita harus waspada, tidak boleh takut berlebihan terhadap COVID-19 ini, tapi kita harus waspada dengan ketat menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Ingat pesan ibu, ingat pesan mama. Mari kita menggunakan masker kembali. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Saatnya bagi kita untuk membuat aktivitas. Pasti adik-adik sudah tidak
kita mau aktivitas ya. Tadi sudah dengar cerita kan dari Pak Catur. Nah, aktivitas kita hari ini Kak Damara mau ngajak kita untuk buat pembatas Alkitab. Pembatas Alkitab kita hari ini unik loh adik-adik. Lihat ya. Nah, jadi pembatas Alkitabnya nanti ketika dibuka di tengahnya ada gambar salib dan ada ayat hafalannya kita. Nah, adik-adik, hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah membuat persegi dari masing-masing kertas yang tadi sudah adik-adik siapkan. Nah, yang pertama adik-adik, di sini Kak Damara gunakan warna hijau ya. Ukurannya yaitu 12 cm x 11 cm. Jadi panjangnya 12, kemudian lebarnya itu adalah 11 cm. Lalu yang kedua, persegi yang kedua pakai warna biru 10 cm x 10 cm. Lalu yang ketiga ada yang ukurannya 9 cm x 9 cm. Nah, kemudian nanti ini yang paling kecil untuk salibnya adik-adik bisa lihat ukurannya hampir semuanya 1 cm, hanya yang bagian bawah itu 1,5 cm. Setelah adik-adik menyiapkan ini, kita mulai dari kertas yang ukurannya paling besar ya adik-adik. Nah, langkah pertama yang adik-adik harus lakukan adalah adik-adik harus membuat atau membaginya menjadi beberapa bagian. Nah, ini adik-adik kita gunakan yang panjang 12 cm ya, lalu Kak Damara tandai di sentimeter yang keempat, kemudian yang ke-8. Setelah itu lakukan juga untuk di bagian bawah karena nanti kita akan tarik garis dari kedua titiknya. Nah, setelah ini adik-adik kita tarik garis ya. Setelah itu adik-adik kita putar kertasnya ya. Kita menuju ke bagian lebarnya yang tadi 11 cm. Adik-adik lihat nih 11 cm. Nah, 11 cm kita ambil titik tengahnya di 5,5 cm. 5,5. Kemudian yang bagian bawah juga 5,5 cm. Nah, dari titik yang di tengah ini adik-adik kita ambil di ke sebelah kiri dan kanannya 2 cm adik-adik. Ini 2 cm di sini. Kemudian yang di sini 2 cm juga dari titik tengahnya. Lalu lakukan juga untuk bagian yang satunya adik-adik. Ini 2 cm. Yang ini ke sini 2 cm. Setelah itu kita buat garis lagi tapi dari titik yang sini ke titik yang sini ya adik-adik. Ini akan membaginya menjadi 9 bagian. Nah, untuk titik tengahnya kita biarkan saja ya. Setelah itu adik-adik kita putar kertasnya ya. Nah, untuk mengecek bagian mana yang harus kita gunting setelah ini adik-adik harus pastikan bahwa bagian tengah sini adalah 4 cm. Nah, ini 4 cm. Yang kita gunting selanjutnya adalah bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Sekarang kita gunting ya adik-adik. Bentuknya menjadi seperti ini ya adik-adik. Langkah selanjutnya adik-adik lihat bagian sisi ini dan bagian sisi ini. Yang ini adik-adik kita lipat ke tengah. Kemudian setelah itu kita lipat dua seperti ini. Jadi ini tadi Kak Damara lipat ke sini. Kemudian bagian ini setengahnya dilipat keluar seperti ini.
Nah, lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Kita lipat mengikuti garisnya, lalu ini dilipat setengah ke bagian luar. Nah, jadi nanti bisa dibuka seperti ini adik-adik. Setelah itu kita lipat yang bagian ini ke belakang. Yang satunya juga sama. Nah, selesai untuk bagian yang pertama adik-adik. Setelah itu kita lanjutkan dengan kertas yang kedua ya. Ini Kak Damara pakai yang ukurannya 10 x 10 cm. Yang harus adik-adik lakukan, ini kita lipat menjadi dua bagian. Ini kita mau buat bentuk hati ya adik-adik. Kita lipat dua. Nah, kalau ini adik-adik bisa minta tolong papa atau mama ya, bisa dikira-kira saja untuk menggambarnya. Jadi seperti ini, kita buat seperti setengah lingkaran. Kalau adik-adik kesulitan, boleh minta bantuan papa, mama, atau oma, opa ya. Nah, setelah itu adik-adik sudah ada bentuknya seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita gunting. Nah, hatinya sudah jadi adik-adik. Lakukan hal yang sama untuk kertas yang berukuran 9 x 9 cm. Ini kita bentuk hati juga, tapi hatinya yang lebih kecil dari kertas yang ini. Nah, setelah semuanya jadi adik-adik, sekarang kita mau menempelkan hatinya ke bagian sini dan bagian sini. Tapi yang harus dilakukan adalah kita gunting masing-masing hatinya menjadi dua bagian. Jadi ini ada garis tengahnya adik-adik, kita gunting. Lakukan juga untuk bentuk hati yang satunya. Nah, setelah ini adik-adik, bentuk hati yang besar kita akan tempelkan dengan bentuk hati yang kecil. Sini adik-adik, jangan terlalu mepet ke bawah ya adik-adik. Jadi di bagian sini saja, biar bagian hatinya yang lebih kecil itu berada di tengah. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk sisi hati yang satunya lagi. Nah, agar sejajar, adik-adik bisa agak rapatkan seperti ini ya. Nah, setelah jadi adik-adik, sekarang kita tempel di bagian sini. Nah, sudah hampir jadi ya adik-adik. Kalau kita buka, tengahnya masih kosong. Tadi kita ada salib kan adik-adik. Nah, sekarang salibnya kita tempel di bagian tengah. Nah, setelah ini jadi, yang
harus adik-adik lakukan melengkapi pembatas Alkitab ini dengan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Nanti kalau adik-adik sudah tulis, ayat hafalannya seperti ini adik-adik. Nah, mudah kan adik-adik? Nanti setelah jadi adik-adik bisa tutup lagi seperti ini. Lalu adik-adik bisa simpan sebagai pembatas Alkitab adik-adik. Sehingga setiap kali nanti adik-adik baca Alkitab, lalu adik-adik buka pembatas ini, adik-adik akan ingat akan satu sosok, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita semua. Sama seperti ayat yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 16a yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk membuat aktivitasnya. Kak Damara tunggu loh. Oke? Oke, sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih karena melalui setiap pujian yang telah kami nyanyikan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, dan melalui aktivitas yang telah kami kerjakan, Tuhan mengingatkan kami untuk tetap mengasihi satu sama lain. Terima kasih karena Tuhan masih sayang pada kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Kris, Kak Donald, dan juga adik-adik di rumah, tidak terasa ya, sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Tapi ada pesan yang akan Kak Dian dan Kak Kris sampaikan buat adik-adik di rumah. Yaitu yang pertama, adik-adik harus menjaga kesehatan. Yang kedua, adik-adik harus selalu ingat untuk menggunakan masker ya. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa untuk cuci tangan. Yang keempat, adik-adik harus selalu ingat untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah maupun kakak-kakak sekolah minggu. Dan yang terakhir, adik-adik selalu bersuka cita bersama keluarga di rumah ya. Ya. Mari adik-adik, kita akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan pujian Bila Aku Ingat Cinta Tuhanku, Cinta Tuhanku yang sungguh besar, sungguh luar biasa. Tetap semangat adik-adik. Ikut gerakan dari Kak Dian ya.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.